are not a hero. するわよ。 Minggu keesokan harinya. Kemarin itu minggu kalau chapter 4 itu. Weekend. Dari Sabtu, Minggu, dan sekarang Senin. Iya, Minggu ya. Kemarin weekend, Sabtu dan sekarang Minggu ya. Ini deh. Harusnya dingdong ya. Pingpong, bola aku pingpong gitu. ごきげんよう。ようね。 Nyamperin ke rumah dong. Fuyukanya. Setelah aku memeriksa pintu depan karena bel rumah berbunyi, Fuyuka ada di sana. Ya, aku pun terkejut. 何よその顔は。なんで驚いてるのよ。 Ya, iyalah. 昨日またすぐに会いましょうって言ったじゃない。約束忘れたのかしら。 Gak dibiarin istirahat cuy. Kebangetan nih Tuan Putri. Sosokan. Itu janji. Iya. まだまだ執事としての自覚が足りないようね。 Kode-kode bangsat dari cewek. Gak jelas. Tapi kita harus paham. Biar cewek ini gak marah. Kembali kalau kita marah. Udah. Jangan dibahas. Itu masa lalu. Tidak, maksudku kamu ada perlu sama aku? そに、そんなものないわ。今日のバイトが夕方からだから、それまで暇だったの。あなたの家を訪ねた理由なんて、それだけよ。 Gue tahu nih ngarahnya kemana. Bahaya nih kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi aman lah, ada adiknya kayaknya. Dia berbalik sambil membuat alasan. というより、私は休日もバイトがあるんだし、あなたは送り迎えをするべきよ。平日の登下校だけじゃなくて。 Aku baru tahu soal itu. 今言ったわ。もっと早く言えばよかった。 Tidak masuk akal seperti biasa. BTW, tahu dari mana alamat rumahku? Aku pikir dia tidak tahu alamat rumahku. Sama sepertiku yang tidak tahu alamat rumahnya. 住所くらい簡単に調べられるじゃない。卒業アルバムにも載ってるんだし。 Oh, nggak pindah ya? Kira pindah nih si Yohei ini. Album kelulusan SD sudah kuduga. Kita memang teman sekelas dulu. 間違った。実は更新所で調べてもらったのよ。 Sudah seperti biasanya. 何よその目つき。信じてないの？あなたの目ん玉ドリルでつつくわよ。 Ini masih daerah koplok. Jelas dari tingkah laku Fuyuka bahwa dia mengingatku. Tapi kenapa dia dengan keras kepala menutupinya? Apa alasannya ya? Tidak seperti diriku. Apakah Fuyuka ingin cepat-cepat melupakan kenangan itu? Apakah dia pikir itu aib di masa lalu? Serem banget. 傭兵、主人の私をいつまで玄関に立たせておく気？ Asu. Majikan. Oke, jadi nanti aku harus antar kamu ke tempat kerja pada waktumu itu ya? 夕方になったらね。 Ini kan masih siang. Jadi masih ada banyak waktu luang sebelum itu. そうね。だから時間になるまであなたの家に上がらせてもらうわ。 Aman, gak di rumah. お邪魔します。 Masih mas. Tanpa ragu Fuyuka langsung masuk ke rumahku. Aduh, お gila. 兄ちゃん、さっきのチャイム誰だった？ Nah kan, aman kan? Kayaknya. Anosa. お邪魔します。私、秋吉冬香と申します。 Dia menyapa sambil membungkuk layaknya seorang tuan putri. お兄ちゃんの友達ですか？そんなところです。
Jadi hubungan kami seperti itu kalau di depan keluargaku. Ya, kalau dia mengenalkan diri sebagai majikanku pasti akan jadi keributan. Berantem, pasti rebutan. お兄ちゃん、マイカ先輩以外にも女友達がいたんだ。 Anjir, dikira apa? Apa maksudmu? 別に。 Aku jadi kesal. しかも、こんな綺麗な人。 Menurut gue cantikan Yukana. Sama aja sih. Yukana menatap tajam wajah Fuyuka. あれこの人、見たことあるような。いえ、初対面です。絶対見たことあるよ。だって冬香さん、メイドカフェで働いてましたよね。 Awan anjir. 人違いだと思います。 Love, moe. Coba. Kamu benar-benar ingin menyukainya ya, Yuka. Tapi jika aku berada di posisinya, aku pasti akan menyukai dia pada waktuku dan menghindari pembicaraan tentang itu. Dikiranya tadi si Yukana ini tahu pas lagi kecilnya, tapi malah nggak ke kafe. でも、すごくそっくりだし、昨日はお兄ちゃんと知り合いみたいな雰囲気もあったし。 Setelah mengatakan itu, Yukana mengambil sebuah foto dari suatu tempat. これ、メイドさんと一緒にお店で撮った写真だよ。見比べてみればわかると思う。そういえば。 Doppelganger kah? Enggak lah. Itu benar Fuyuka, cuman wajah Fuyuka menjadi pucat. どこから見てもそっくりだよ。 Lah, jika ada bukti Fuyuka tidak dapat mengelak. それは単に他人の空。 Fuyuka terlihat belum menyerah dan berusaha mati-matian untuk menipu Yukana. Pada akhirnya aku juga yang harus bantu. Ya, gue bantu aja. Karena mate yang kemarin kita temui itu kakaknya Fuyuka. Jadi wajar kalau mereka mirip. Aduh anjir, ini bohongnya parah. Jangan menarik telinga, kuncir. Fuyuka bergegas mendekati tingkahku. 後でごまかすのが難しくなる嘘つかないでよ。普通に他人の空にでいいでしょ。 Iya parah sih anjir, aduh malah ngerudetin suasana. Yohe, dia tidak sebodoh itu juga anjir. こそこそ内緒話。 Tidak. Iya. Pokoknya Fuyuka bukanlah mate itu. この写真とそっくりなのに。 Mereka kakak beradik, makanya mirip seperti anak kembar. 冬香さん、そうなんですか。そうよ。そのメイドは私の姉よ。 Ya, satu-satunya cara untuk memastikan itu kalau Yukana gampang. Bawa si Fuyuka ini ke tempat kerja, udah lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ini mending hindarin aja lah. Ini nadanya telat sih, dia masih tidak mempercayainya. Ya nggak bodoh juga sih. じゃあ、おまじないしてみてください。 Lah. 冬香さん、試しにラブラブ萌え萌え愛しくな Ini mah jebakan. ーれ。ハートマーク作りながら言ってみてもらえますか。 Ini mah jebakan. なんでそんな恥ずかしいこ Ya, itu ide yang bagus. と。どこだよ。 Aku dukung. もし冬香さんがメイドさんだったら、お店で聞いた逆に冬香さんがメイドさんじゃなかったら、恥ずかしがって上手にできないと思うし。 Tapi masalahnya itu ya, kemarin Fuyuka itu malu meragainya. Ini jebakan banget, gila. Kena dua-duanya. Bukankah kemarin Fuyuka juga sedikit malu-malu kan? じゃあ冬香さん、美味しくなるおまじない、 Oke. 私たちの前でお願いします。 Oke, ini karma. Yohei diam aja. Yohei menang banyak dari kemarin anjir. Ini agar Yukana percaya, tolonglah. なんでこんなことになっちゃうのよ。 Ya lu si arogan main masuk aja anjir.
Fuyuka membuat simbol hati di depan dadanya sambil malu-malu dan hampir menangis. おいしく冬香さん、すごい顔真っ赤。やっぱり別人みたい。 Enggak, dia merah karena depan gua. Yohei maksudnya. Tidak, Fuyuka kemarin juga malu-malu. Kamunya saja yang tidak memperhatikan. Aduh, bodoh ternyata cuy. Aduh. 後で覚えておきなさいよ、傭兵。 Jadi ini salahku ya. ごめんなさい、冬香さん。私の勘違いでした。 Oh, itu adik yang menjadi panutan. それじゃあ傭兵、あなたの部屋に行きましょうか。 Hanya ke kamar. Ide yang bagus, goblok mesum juga. これからお兄ちゃんの部屋で二人きり？ Udah gue bilang. もしかして冬香さんってお兄ちゃんの彼女？違います。 Responnya cepat sekali. Yukana, Fuyuka itu cuma temanku saja. ただの友達。 Maunya gimana sih anjing? Suasana hatinya benar-benar memburuk kali ini. 冬香さんってお兄ちゃんのクラスメイトとか？ Tidak, kami beda sekolah. Dia di sekolah Putri Aiba. ちょっと、私の学校まで言わなくていいでしょ？嘘、英和女子ってあのお嬢様学校の？秋葉系のお兄ちゃんとは月とすっぽんじゃん。 Direndahin. Perkataannya cukup menyakitkan. お兄ちゃん、お嬢様の冬香さんとどうやって知り合ったの？ Ngomongin aja dari dulu. ほら、追求されてるし。いいからもう傭兵の部屋に行きましょう。 Mulai khawatir dia. Dia memegang dan menarik tanganku. Ya. Lantai. 二人手をつないだりできる仲なんだ。だから違うの。仲が良かったのは昔の話で。昔？ Dulu. Aduh. Dia sendiri yang ngomong ya. Cukup ya Kana. Kami sekarang mau berdoa nikah saja di kamar. Kamu tidak bisa ikut-ikut. Itu bahasanya dikondisikan. Aku memutuskan untuk pergi bersama Ibu Wika dari hadapan Yukana. お兄ちゃんのバカ、裏切り者、妹泣かせ。 Suara kutukan adikku terdengar dari belakang. Dikutuk dong dan ini anjing. 傭兵の部屋。 Ngapain lo? Aku mau bawa Fuyuka ke kamarku. Gimana? Kamar cowok kan? Ini cukup membuatku malu karena ini pertama kalinya seorang perempuan yang bukan keluargaku masuk ke kamarku. Aku sedikit berdebar-debar. Mungkin Fuyuka juga merasakan hal yang sama. Dia terlihat gugup. 傭兵、後で妹さんにちゃんと説明しておいてね。 Jadi betul ya kalau kita ini sudah saling kenal sejak SD. 違うでしょ。私はあなたのことなんて見たことも聞いたこともなかったんだから。そうでしょ、スケベ。あ Jangan sengaja memanggilku seperti itu. なたなんてスケベで十分よ。スケベで変態なんだから。 Skip ya, gue skip. とにかく妹さんにもちゃんとごまかしておいて。私たちは別にやましいところのない友達だって。 Ini yang cabul siapa sih? Ya nanti aku beritahu kalau kita ini cuma teman. Kan udah tadi. ただの友達じゃないでしょ。 Terus kita ini teman semacam apa? 健全な友達よ。 Tapi yang kemarin malam itu tidak bermoral. 蒸し返さないで。あれは傭兵が悪いんだから。 Hai. どうやらまたお仕置きが必要のようね。妹さんの前で恥をかかされた分もあることとして。 Oh iya. Ayo. Hukuman mesum lagi バイト pasti. の前にドリル店に寄らないとね。 Wah, nggak jadi. Memangnya di mana toko seperti itu? どんなドリルプレイをしてやろうか楽しみだわ。 Aku tidak bisa membayangkannya, itu pasti untuk pemain tingkat lanjut.
Aku buatkan kamu minum dulu ya. Tunggu sebentar. Aku memutuskan untuk pergi sebentar. よし。思いがけず、早くもチャンス到来ね。 Ini orang mau ngapain sih? 今のうちに、あれを探し出そう。 Nyari 私 apa? はこのために、傭兵の家を探し出したんだから。傭兵は、私のことを嫌ってるのかどうか、あれを見つけることができれば、わかるはずだし。 Plot twist kah? 私、なんでこんなこと気にするんだろう。 Cuman pilihan ini itu nggak ada pilihan. Kita ngikutin alur terus. 傭兵が私のことどう思ってるか。そんなのは今更だって、昨べも思ったはずなのに。なのに、なんで。だいたい、もしあれが見つからなかったら、傭兵はもう、私との思い出を忘れていることになる。 Ini cewek gila ya. Padahal Yohei udah berapa kali ngomong. Aduh, 私は覚えてるのに、ずっと忘れなかったのに。 malu sosokan ngelupain anjing. なのに傭兵は違うってことになる。とにかく傭兵が戻ってくる前に探さないと。 Nyari apaan sih? Saat aku pergi untuk mengambil minum, aku mendengar sesuatu dari balik pintu kamar. とにかく傭兵が戻ってくる前に探さないと。 Apa juga diomongin? Aku mendengar suara Fuyuka. Jelas. Kamu cari apa di kamarku? Apa yang sedang dia cari di kamarku? Hei, Fuyuka. Saat Fuyuka melihatku kembali, dia langsung melompat ke kasur dengan sangat cepat. Kamu sedang apa? ちょっと疲れたからベッドで休もうかと思って。 Bahaya. Kamu tidak terlihat seperti lelah, bahkan bisa melompat ke kasur cepat itu. それより戻ってくるならノックくらいしてよね。 Lah, kenapa begitu? Ini kan kamarku. 思ったより早かったじゃない。 Nih, kebawakan minum. Es teh cukup buatmu kan? なんだっていいわよ。 Dia terlihat tidak puas. Aku meletakkan nampan dan tehnya di atas meja. Fuyuka berdiri persis di depan meja belajar yang mana lacinya sudah terbuka. Namun laci yang sudah terkunci tidak bisa terbuka. Untunglah, soalnya kalau terbuka bisa bahaya. Kamu sudah habis cari sesuatu di kamarku ya? なんでよ、するわけないでしょ。その引き出しは一人でに開いたのよ。スーって。 Kalau benar, seram. Seram lah anjir. Bukankah itu tempat poltergeist? あなたの意見に同意するわ。この部屋は一度お祓いしてもらった方がいいと思う。 Ini setannya. Jangan bohong sambil sok polos gitu, woy. 何を根拠に嘘って決めつけてるのよ。主人の私が本当って言ったら本当なんだからね。 Hai, kata. Aku berkata sambil menghela napas. Saya sudah terbiasa dengan perlakuan Ojo sama yang semena-mena ini. Dia sedang dalam mood yang buruk. 傭兵、こっち来なさいよ。 Wow. Kalau ini scan, gue skip ya. Suara kasur yang ditepuk-tepuk. お仕置きの時間よ。主人の私に恥をかかせたいけない執事にいけないご褒美をあげないでね。 Kan? Fuyuka tersenyum sini sambil menyuruh. Ya, gua skip yang tadi cuy. まだするわよ。 Parah loh yang tadi. 急いで向かわなきゃ遅刻になっちゃう。 Ini orang ini nih. Parah. Dan gue kayak main itu kayak apa ya? Bener banget dia majikan, gue pelayan gitu. Cuman plot twistnya itu adalah apakah kalian lihat dan juga si ini
Fuyuka ini tadi nyari satu barang yang dia itu mastiin buat Yohei itu masih ingat dia atau enggak. Ya, gitu. Intinya begitu. Ada penjelasannya lagi, nanti gue jelasin di akhir. Butuh waktu lebih lama dari yang kukira untuk membersihkannya kan. Tidak cukup bagi Fuyuka hanya dengan membasuh wajahnya yang untuk membersihkan. Jadi dia harus mandi. Wajar sih makanya kebanyakannya. Iyalah. Terus aja karena kebingungan kenapa Fuyuka tiba-tiba saja mandi. Sekian yang cukup bajingan. Tapi cewek sih yang ngapain. Aku sudah mencoba untuk melalui kanan, tapi dia masih memandangku dengan curiga. 全部傭兵のせいだからね。 Salah lu. Padahal yang mulai dia. 責任取って今日もちゃんと送り迎えしなさいね。 Aduh, kalau tanggung jawabnya kayak gitu sih gua berani. Fuyuka berkata seperti itu dengan senang. Aku tidak bisa mengeluh karena bagiku senyuman itu sangatlah manis. Iya, aku paham. Dari awal memang itu niatku kok. いい子ね。偉いわ。傭兵もやっと執事としての資格が出てきたようね。 Kan? Ini intinya. Aku bersama Fuyuka pergi ke stasiun. Hari ini selesai kerjanya jam berapa? 夜の8時よ。平日よりもちょっと長めになるかな。 Oh, gitu. 何よ。まさかいつもより遅いから迎えに行きたくないっていうの？ Siapa yang bilang begitu? Aku pasti jemput kok. Karena aku ini kan pelayanmu. そう。自覚があるならいいけど。 BTW, kalau di hari libur saja tetap kerja, berarti kamu kerja setiap hari dong. 休みの日は一応あるけど、まあ毎日って言ってもいいのかも。それが？ Iya. Aku rasa pekerjaanmu itu cukup berat. そうね。 Apa ada alasannya kenapa sampai begitu? Ya, jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Aduh, cewek ditanya gitu. Bukan karena uang kan? The fuck. Tapi kalau kerja gitu nggak apa-apa. Kalau ngelonte itu udah. Kalau dia ngelonte, gue bakal udahin mainnya di sini. Kalau terbukti, gue nggak akan lanjutin. Kapanpun, gue akan langsung hapus dari Kirikiroid. Ya. Bukan karena uang. なんでよ。 Soalnya keluargamu itu kaya kan. Menurutku itu ada alasan tertentu mengapa gadis sepertinya sampai bekerja keras seperti ini. Namun jika hanya untuk belajar bersosialisasi, menurutku itu cukup berlebihan. Fuyuka tidak menjawab dan hanya menatapku. Tidak lama setelah itu, kereta telah berhenti. 秋葉に着いたわね。行きましょう。 Pada akhirnya, Fuyuka turun di kereta tanpa memberitahu alasan kenapa dia kerja pada waktu. Cewek. Seperti biasa, aku mengantar Fuyuka ke tempat kerjanya. Kalau begitu, aku mau menghabiskan waktu dulu sampai pekerjaanmu selesai. Ja. Mata nih. Barusan kamu bilang terima kasih? 言ってない。あなたは今度から平日だけじゃなくて休日も私のそばに帰っているようにって言ったの。 Panjang. Kalau soal nat jemput, aku sudah tahu kok. 約束だからね。 Aku tidak merasa kesal saat itu. Karena dia mengatakannya dengan ekspresi senang. また後でね。 Kata dia. Fuyuka tersenyum hingga saat masuk ke kafe. Jarang sekali dia dalam suasana hati yang baik. Ini salah satu fungsi relationship. Punya cewek, punya cowok. Dimana ada semangat lah untuk kita. Positifnya dikit, negatifnya banyak. Oke. Apa jangan-jangan karena sebalik malah dibuat. Oke lah. Setelah melihat Fuyuka pergi, aku mulai kembali berjalan. Aku sudah tahu dari mana aku harus menghabiskan waktu.
Namun tujuannya bukanlah Akiba. Aku berjalan menuju stasiun. Mana nih? 今日も傭兵が待っててくれる。約束もしたし、これからは平日だけじゃなくて、休日にも会えるようになる。 Gak normal anjing. なんか元気出てきたかも。バイト頑張らなきゃ。ラブラブ萌え萌え、美味しくなーれ。 Gak bisa. Gak bisa. Gue kalau gak ketawa kalau lihat ini. Kalau denger ini. Aduh anjir Fuyuka imut kali ini. Aku kembali ke stasiun. Oh hey ya. Aku menaiki kereta dan meninggalkan Akiba. Aku memutuskan untuk ke rumah Fuyuka dengan mengandalkan alamat di buku kelulusan sekolah dasar. Meskipun dia menyangkalnya, tapi pasti dia tahu alamatku dari situ. Dia dari jaraknya masih banyak waktu. Yos, saatnya pergi. Aku ingin melihat rumah besar yang Fuyuka tinggali. Karena penasaran, aku rasa alasan itu sudah cukup. Namun, tidak ada rumah yang mewah di sana. Plot twist kah? Aku sudah memeriksa album berkali-kali. Jadi tak mungkin salah alamat. Aku termenung. Dia pasti pernah tinggal di sini dulu. Tapi di mana? Yang ada sekarang hanyalah bangunan yang berbeda. Mungkin saja dia sudah pindah. Dia mungkin sudah pindah ke rumah besar yang lain. Namun aku teringat, sejauh ini sepertinya Fuyuka ingin menyembunyikan tempat tinggalnya. Asalnya apa ya? Terus sekarang Fuyuka sedang kerja keras pada pekerjaan pada waktunya. Jadi aku penasaran alasannya apa ya? Hanya ada satu jawaban yang bisa aku pikirkan. Yang pasti bukan karena dia berminat. Karena mungkin inilah yang menjadi beban pikiran Fuyuka. Jika bisa aku ingin membantu Fuyuka. Kerja juga. Komitmen lah. Aku tak tahu apa yang bisa dilakukan. Tapi aku bisa mendengarkan perjuangannya. Demo. Bagaimana dengan Fuyuka sendiri? Dia punya harga diri yang tinggi, jadi tidak mungkin dia membicarakannya. Jika dipaksa malah akan membuatnya marah. Pada akhirnya aku bahkan tak bisa mendengar alasannya. Nggak dilihatin rumahnya anjir. Aku menunggu kerja paruh waktu Fuyuka selesai. Aku tak yakin apa aku harus bertanya alamatnya sekarang. Tidak. Kalaupun aku hanya tanya percuma saja. Aku yakin Fuyuka tidak akan beritahu. Bahkan sampai sekarang, dia selalu menolak saat kutawar mengantarnya pulang. Jadi jika aku ingin membantu Fuyuka, aku harus mencari cara lain. Tapi sampai sekarang aku belum tahu caranya. 傭兵、お待たせ。 Pakai baju matte. Akhirnya Fuyuka tiba. Saya Josa. Kata-kataku terhenti di tengah jalan. Tak kenapa Fuyuka mengenakan baju matte. Kamu masih kerja? さっき終わったところ。 Sekarang sudah sekitar jam 8. Terus kenapa kamu masih memakai baju matte? 家に持ち帰ってお洗濯しようと思って。 Oh, gitu. Soka. Lalu aku masih belum tahu di mana tempat dia tinggal. Tunggu dulu. Dibawa pulang sih nggak apa sih. Tapi tidak perlu sampai kamu pakai juga kan? Servis. Memangnya tidak malu makanya di luar? Apalagi terlihat dingin karena lengan pendek. 別にメイド服を着ながら路上でチラシ配りをすることもあるから問題ないわ。 Walaupun begitu bukannya berlebihan untuk memakainya di kereta. 電車に乗る前には着替えるつもりよ。 Apa maksudnya? 帰る前にやることがあるの。 Ah, 傭兵、ついてください。 Ini kalau khas sekali lagi gue skip ya untuk kedua kalinya. Ya aku melihat kenikmatannya. Kami tiba di sebuah kuil. Jadi Anda tahu kenapa dia kembali ke sini, oke? Tempat ini tidak populer, jadi sangat pas untuk berduaan lagi. Fuyuka menoleh ke arahku dengan pandangan gugup. 私、あなたに聞きたいことが。やっぱりダメ。 Fuyuka
Apa sih? Aku rasa sebelumnya juga pernah seperti ini. Dia mau menanyakan sesuatu tapi tidak jadi. Seperti diriku yang penasaran dengan alamatnya, apa Puyuka juga ada hal yang ingin tahu dariku? Kamu boleh. Ah, kamu kalau ada yang mau ditanya, bilang saja. Tidak perlu malu-malu begitu. 誰も恥ずかしがってない。 Walaupun gelap, aku bisa melihat wajah Puyuka yang merah. というより、恥ずかしがるのは私じゃなくて、傭兵の方でしょ。私の執事なんだから。 Ngapain gue malu jadi pelayan secantik ini? Aku tidak paham logikanya kenapa bisa begitu. これはもう、主人の私に恥をかかせたいけない執事に、恥ずかしいお仕置きをしてあげないとね。 Oke, right. Berarti bukannya tadi sih yang sudah? そっか。じゃあどうしよう。 Apa dia mau melakukan hal lagi? そうね。今夜はお仕置きじゃなくて、執事の自覚が出てきたあなたのために、ご褒美をあげることにするわ。 Bukankah intinya sama saja? Jangan, masa kah? Kau mau aku pilih ini cuma untuk melakukan hal lagi ya? 違うわよ。私はそんなエッチじゃないもの。さっき言った通り、主人としてご褒美をあげるだけよ。あなただったら泣いて喜んでくれると思うわ。 Ada seperti apa yang membuatku senang? Bahkan aku sendiri tak bisa membayangkannya. さあ、覚悟しなさいね。 Oke, bung 1, 2, 3. Ini sepertinya sama seperti saat dia memberikan hukuman. Mereka duduk di bangku terdekat sementara aku sedang was-was. Entah kenapa dia melepas kaos kakinya. 傭兵、覚悟はできたかしら。さあ、舐めなさい。ロードするわよ。傭兵、カゴ、大丈夫？ Jadi kenapa dan apa yang tadi terjadi adalah gua disuruh jilatin kakinya dia. Tapi gua ditendang anjir. Parah. Ya kalau cuma begini tidak masalah kok. Tendang sampai ke belakang. Gila. じゃなくて、今度また私の足舐めたら、ドリルであなたの下に穴開けてやるからね。 Kan lu yang suruh anjir. Nah, iya. あそこまで舐めろだなんて言ってない。知らない、傭兵のバカ。 Dia mendadak kesal. ってこんなに気持ちいいなんて知らなかったし。 Oh, enak katanya. Dia terlihat sedikit frustasi. Kamu ini orang mesum yang terangsang saat kakinya dijahit ya. 違う、私変態じゃないもの。 Saya sangat khawatir dengan masa depan Nona. 傭兵のバカ、死んじゃえ。 Bukan bergegas ke toilet dan baunya melihat. Sepertinya dia mau mengganti pakaian maidnya dengan baju biasa. Atau jangan-jangan dia malah karena baru saja. Jadi dia di belakang curang woi. Seperti aku ikut terpengaruh oleh majikan James. Diikuti dong? Oh 傭 enggak. 兵、見送りはここまででいいわ。 Aku mantan Puyuga kembali ke stasiun seperti biasa. Seperti biasa dia tak mau aku mengantarkannya sampai rumah. Oke, aku pulang dulu ya. Sebelum itu aku harus menunggu kereta berikutnya. Kenapa nggak diikutin aja? Puyuga tak lekas kembali, wajahnya sedikit memerah dan menggeliat. 誰かさんのせいで体が熱くてたまらないわ。何なのこれ。普通じゃないっていうか。 Oh, jadi kamu tidak tahu mas. 慰める？ Polos deh cuy. Puyuga terlihat どういう kebingungan. こと？ Iya, tadi keceplosan. Lupakan saja. 何よ、気になるじゃない。自分で慰めるってどういう意味なの？ Nah ini nih gue belum. Celaka kalau dia nanya ke temannya di sekolah. Aduh, bahaya banget. Sepertinya Puyuga tak tahu salah semacam itu. Mungkin dia tak pernah membeli majalah sebelumnya. ねえ、慰めるっていうのをすれば
私の体も普通に戻ってくれるの？ Oh tentu, bukan, bukan. Bagaimana ya jelasinnya? Kan ditanya ya secara langsung, aku bingung bagaimana menjelaskannya. なんでためらってるのよ。ご主人様の命令よ。自分で慰める方法を私に教えなさい。 Benar nih. Serius? Memberitahu di sini rasanya agak どこならいいの？ mungkin di tempat yang sepi. さっきの神社とか。 Hasket lagi ya anjir. Seperti di kuil atau kamarmu. Nah iya. じゃあ、次の機会でお願いね。約束よ。 Oke, aman. Gak sekarang. Memangnya tidak apa-apa membuat janji untuk hal semacam itu. Tapi kan dia nggak tahu, polos banget sih. 傭兵、明日からはまた学校よ。忘れないでね。 Aku tahu. I see. Nanti ku jemput kok. バイバイ。 Oke. Matashita. Setelah Fuyuka tersenyum ceria, dia lekas pulang. Dia pulang dengan langkah kaki yang ringan. Seharusnya tugasku ini sudah selesai. Tapi malam ini aku tidak lekas pulang, bahkan walau kereta berikutnya tiba, aku tetap berdiri dan tidak menaikinya. Alasanku mengucapkan selamat tinggal pada Fuyuka adalah agar dia tidak curiga atas apa yang akan kulakukan sekarang. Fuyuka menuruni sebuah tangga sebelum kehilangan jejaknya, aku pun mulai bertindak. Aku perlahan mengikutinya dari belakang tanpa ketahuan. Bagaimanapun juga aku harus memastikannya. Di mana sebenarnya tempat tinggal Fuyuka sekarang? Jika tebakanku benar tempat itu, maka harus bantu sih. Setelah kesekian lama aku mengikuti Fuyuka. Akhirnya aku tahu tempat tinggal Fuyuka saat ini. Biasa lagi dia memasuki apartemen ini. Ini benar-benar jauh dari kata mewah. Malahan bisa dibilang ini bukanlah tempat yang layak. Kontrakan. Mengapa orang sepertinya tinggal di tempat seperti ini? Aku tak tahu apa alasannya. Yang pasti Fuyuka bukanlah orang kaya, tapi dia adalah seorang siswi pekerja keras sebagai pekerja paruh waktu untuk kehidupannya sehari-hari. Mungkin saja kehidupannya justru lebih sulit dibandingkan diriku. Dan tampaknya dia menyukai hal tersebut. Bukan hanya padaku, tapi kepada seluruh temannya di sekolahnya. Dia berpura-pura menjadi orang kaya. Pasti hal ini yang membebani Fuyuka. Mungkin penyebab dia frustasi adalah karena dia bekerja dengan pekerjaan yang tak biasa dilakukannya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa aku lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Kerja. Bagaimana caranya agar aku bisa membantu Fuyuka? Walau aku memikirkannya cukup keras, aku tetap tidak bisa menemukan. Oh men, jadi Fuyuka ini kayaknya jatuh miskin atau ada plot twist lainnya, di mana ada alasan dia jatuh miskin, atau kita tahu pada umumnya ada juga orang yang ingin bekerja keras lepas dari orang tua gitu, dan ironis sekali dua-duanya ini dalam kesulitan, di mana si Yohei juga nggak ada orang tuanya, kerja keras bersama adik kakaknya, dan ini Fuyuka nggak tahu sih dia punya saudara atau enggak. Kita lanjut. Aku hampir ke terserbat terdekat. Ketemu Dinda nih kemarahan gue. いらっしゃいませ。 Hmm? お客様、今夜も元気がありませんね。以前に聞いた幼馴染さんと何かあったんですか？ Masa lagi. Sebenarnya aku menceritakannya. 幼馴染さんは昔はお嬢様だったのに、今は生活に苦労されているんですね。それでも表向きは昔のまま振る舞っている。お客様に対してもお嬢様として接している。 Ya, mungkin ini berlebihan, tapi aku merasa bahwa masalah ini tak bisa aku selesaikan 大 sendirian. 丈夫ですよ。 Dinda tersenyum bagaikan bidadari. 幼馴染さんはいつかきっとお客様に悩みを打ち明けると思います。だって
お客様はこんなに親身になって幼馴染さんのことを思っているんですから。幼馴染さんにも必ずお客様の思いは通じます。お客様の力で幼馴染さんを助けることができるんです。だから心配しなくても何もかもがうまくいくと思います。はいとですよ。Arigatou gozaimasu, Dinda. Aku sangat tersentuh oleh kata-katanya yang bagaikan bidadari. Bahkan aku hampir menangis. Wah, mentor apa? Ah, itulah. Bolehkah aku memanggilmu bidadari mulai sekarang? いえ、私は知らないコンビニ店員ですから、店員ちゃんでお願いします。Yos. Mata deh, Dinda. お買い上げありがとうございました。気をつけてお帰りになってくださいね。はいと、ですよ。 Setelah bersemangat, aku pun membuat sebuah keputusan. Walaupun aku tak tahu apa yang bisa kulakukan untuk Fuyuka. Untuk sekarang, yang bisa kulakukan hanya tetap berada di sisi Fuyuka. Oh, the best lah ini. Aku akan berusaha agar hubungan majikan pelayan ini berlangsung. Jangan dong, mending hubungan pacar gitu. Oke, dan itulah chapter 5. Lumayan singkat dan ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye. Besok chapter 6. Dadah.